Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam sapaan firman di hari ini. Dan terpujilah nama Allah yang masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk menjalani hari yang baru. Dan pasti Tuhan senantiasa menyertai kita dan bahkan juga menyediakan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita mengawali hari ini dengan bersama-sama mengarahkan hati kepada Allah dan kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Sapaan firman pagi ini akan saya bacakan dari Injil Matius 18 ayat 15. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan juga pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami dan pergumulan kami. Sungguh kami bersyukur di pagi ini boleh kembali merasakan kesegaran, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Dan kami akan memulai hari kami, aktivitas kami, dengan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi penuntun dalam setiap langkah kaki kami. Dan kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk boleh mendengar, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami menunggu sabda-Mu ya Allah, kami merindukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Matius 18 ayat 15, demikian sabda Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Amin. Demikian firman Tuhan. Temanya saling menasihati. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya ketika ada orang yang mengingatkan kita akan suatu kesalahan yang telah kita lakukan? Saya yakin setiap kita ketika diingatkan, dinasehati atas sebuah kesalahan, biarpun itu kesalahan yang memang benar-benar kita lakukan, pasti ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak senang, ada rasa sakit, malu, tidak terima kalau diingatkan. Ya, kesalahan memang membuat orang menjadi malu, menjadi takut. Dan ketika kesalahan itu dibuka, maka orang seringkali sulit untuk menerima, biarpun itu kesalahan yang memang sungguh-sungguh dilakukan. Ingat peristiwa Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, ketika mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah larangan. Yang terjadi, mereka malu dan takut. Dan inilah sifat kita manusia. Kesalahan sekecil apapun, ketika dibuka, ketika diingatkan, seringkali kita lalu mengambil posisi self-defense, membentengi diri, membela diri, menyangkal kadang. Bahkan wujud dari bentuk menutupi atau menyangkal itu justru malah marah-marah, tidak suka. Ini perlu kita sadari dan kita akui. Ada kecenderungan orang itu tidak senang diingatkan. Apalagi ketika mengingatkan sebuah kesalahan itu dengan cara yang kurang tepat. Kesalahan itu membuat malu, lebih lagi ketika mengingatkannya di depan orang banyak. Bukan hanya membuat malu, tetapi mempermalukan di depan orang banyak. Dan biasanya cara mengingatkan yang seperti ini tidak akan efektif. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Di sisi lain kita juga harus mengakui dan menyadari bahwa setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Itu artinya apa? Kita harus juga siap untuk diingatkan oleh siapapun yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita akan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan kita biasanya menginginkan orang lainnya mengingatkan kita itu dengan cara yang baik, cara yang halus, cara yang tidak frontal. Karena itu sekali lagi akan membuat kita malu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kesadaran bahwa setiap orang bisa saja berbuat salah, kita bisa salah dan kita harus siap diingatkan oleh orang lain. Demikian juga orang lain melakukan kesalahan dan kita juga harus siap mengingatkan. Dan karena kita menginginkan cara mengingatkan yang baik, yang bisa kita terima dan tidak membuat kita merasa dipermalukan, maka itu pun harus, standar itu pun harus kita pegang dan kita terapkan kepada sesama kita. Kalau kita tidak ingin dipermalukan dengan kesalahan yang kita lakukan, ya jangan pernah mengingatkan orang lain dengan cara mempermalukan. Sebagaimana firman yang kita baca tadi. Kalau kita melihat ada saudara kita yang berbuat salah, kita wajib mengingatkan, tetapi dengan cara yang benar, cara yang baik. Motivasinya tentu kasih. Supaya saudara kita ini tidak semakin berlarut-larut dalam kesalahannya dan mungkin kesalahannya akan semakin besar. Harus segera diingatkan dengan cara yang benar. 4 mata, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang halus. Bukan nuding-nuding, dulek-dulek, nyalah-nyalahke, menjatuhkan. Tidak seperti itu. Kita menghargai seseorang sebagai pribadi yang mandiri, pribadi yang dewasa, dan kita mengajak orang yang melakukan kesalahan ini untuk berpikir dengan dewasa dan dia bisa mengambil keputusan menyadari kesalahannya sendiri, tidak dipaksa, tidak dipermalukan. Firman ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan siapapun kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dilandasi dengan kasih. Sebab dengan kita saling menasihati, dengan saling mengingatkan, maka kita akan tetap terus berjalan di jalan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kita saling mengingatkan, saling menasihati, hidup kita diberkati. Tuhan memberkati.